sebut nama saya. Pasti selamat. Karena kalau sudah kesambar sungguhan, tidak sempat mikir. Oleh karena itu, orang takut petir. Lalu manusia karena saking takutnya sama petir, dia membuat sesembahan, pemujaan dewa petir. Entah itu dewa yang bawa palu sama betel untuk bunyikan petir, itu urusan lain penggambarannya. Kalau Anda lihat cerita Sumbawa kan begitu. Dewa petir itu kan yang bawa palu sama pahat itu kan. Takut sama petir. Sehingga supaya orang tidak terkena petir, dia kemudian mengadakan pemujaan. Pemujaan yang pertama adalah dengan menggunakan apa yang dia miliki. Tumbuhan, sayur-sayuran. Wih, setelah dikasih upacara, petir tidak pernah menyambar. Sebetulnya kalau zaman sekarang berpikir memang bukan musimnya. Kemudian sudah disembahyangi masih petir menyambar. Wah, ini dia. Yang salah bukan petirnya, tapi yang salah upacaranya. Ini kurang. Kalau dikasih sayuran kurang, dikasih daging ayam lah, yang paling kecil. Ini sungguhan. Setelah dikasih daging ayam goreng, petir nggak menyambar. Tapi mendadak nyambar lagi. Wah, ayamnya kurang besar. Kambing tidak pernah ada petir lagi. Tapi begitu ada yang kena lagi, manusia bukan menyalahkan petirnya lagi. Petir kamu ini kok tamak banget sih. Dulu dikasih sayur kurang, dikasih ayam kurang, dikasih kambing kurang. Apa sih kamu mintanya? Kamu minta dikasih supermarket atau apa? Tadi dia tidak menyalahkan petir, dia menyalahkan diri sendiri. Oh, kambing nggak mau, anak manusia saja. Anak manusia. Ya ada bayi, gorok. Petirnya sungguhan bilang. Wah, tapi kok datang petir lagi? Oh, bayinya kurang besar, remaja. Dan celakanya seperti yang tadi dikatakan oleh Pak Wawan, yang dijadikan korban itu wanita. Wanita padahal nilainya sama, tetapi ternyata wanita itu diciptakan oleh masyarakat menjadi kelas kedua. Jadi bukan karena alam yang menjadikan dia sebagai kelas 2, tetapi ternyata secara alamiah dia sama, tapi secara lingkungan dia dijadikan kelas 2. Sehingga sekarang wanita sebelum dewasa dijadikan korban. Masih ada petir lagi, yang mati lagi. Wanita remaja. Sudah kurang ini berarti. Ya, gadis lah. Kok masih nyambar lagi? Ya, janda lah. Masih nyambar nenek-nenek lah. Wah, kacau dah ini. Tapi pokoknya itu mulai dari petir. Padahal manusia takut bukan hanya sama petir. Dia ternyata takut juga sama banjir. Sama dengan Anda yang tinggal di Jakarta kan? Kalau hujan sudah dari pagi sampai sore, kan Anda kan berpikir, ini televisi mau dipindah kemana? Kulkas mau dipindah kemana? Kalau mendadak datang air, itu cara berpikir primitif, ya sudah seperti itu. Ternyata hari ini juga sama seperti zaman dulu. Aduh, kalau banjir bagaimana? Ya kita sembahyang kan? Sembahyang kemana? Dewa air. Nah ini kalau sekarang matahari tidak terbit begini dari pagi ini, kan cucian nggak bisa kering nih. Ya sembahyang dewa matahari. Nah kalau kita mau pacaran, ya sembahyang Dewi Bulan. Lah pengen beranak, ya punya suami. Ya pengen beranak sembahyang terus, ya kapan punya? Saudara, kemudian dewa-dewa ini banyak. Tadi kan dewa petir, dewa guntur,
yang bawa tambur kalau dicerita Sungkoko, wah ini gunturnya datang. Dewa hujan, bawa air, ya, kemudian apa aja macam-macam lah. Lalu mereka ini berpikir, kalau di rumah kita ada kepala keluarga, satu keluarga, orang tua, ayah, ibu, anak, ada kepala keluarganya. Itu kan dicatat kan sampai hari ini kan masih dicatat kan sebagai kakak kan, kartu keluarga ada semua, tentu ada. Sebagai kepala keluarga terserah siapa, entah suami atau istri, bisa terjadi begitu. Kalau di rumah ada kepala keluarga, di kampung ada kepala kampung, kepala desa, di negara ada kepala negara. Masa dewa-dewa ini nggak punya kepala? Kalau begitu mari kita buat pimpinan para dewa. Jadi pimpinan para dewa adalah Mahadewa. Sehingga Mahadewa inilah yang memerintahkan. Sekarang mau hujan, pukul tambur, pukul untuk timbulkan petir, tuang air, panas matahari, tenggelam sedikit, muncul awan, dan seterusnya. Ini yang ada manajernya. Nah, manajer ini orang lalu menganggap itulah si Mahadewa. Nah, kisah di dalam satu buku ada yang seperti itu. Dalam beberapa riwayat terjadinya Tuhan, ada yang seperti itu. Muncul dari rasa ketakutan. Oleh karena itu, kapan seseorang membutuhkan Tuhan? Kapan seseorang membutuhkan Tuhan? Ketika dia takut. Coba renungkan baik-baik, saudara. Pola pikir primitif kita itu masih ada. Kalau takut, begitu mau kecelakaan, lihat di depan mobil ada benda yang menghalang, aduh Tuhan, ya selamat. Begitu ada petir, aduh Tuhan, selamat. Pada saat orang mengalami ketakutan, disitulah Tuhan diperlukan. Di saat orang tidak takut, jarang Tuhan diperlukan. Dalam beberapa kasus sudah dibuktikan. Ada satu wihara yang saya pernah berkunjung, sepi. Saya tanya kepada pengurus wihara, kenapa wihara ini kok sepi ya? Yang datang kok cuma sedikit, apa umat Budanya cuma segini? Tidak Bante, karena di sini tidak ada masalah. Kalau ada masalah baru rame. Oh, jadi kalau ada perlu baru pengen sembahyang. Oleh karena itu cocok pepatah zaman dulu mengatakan, kalau tidak ada masalah, tidak ada orang cari Buddha. Kalau sudah kena masalah, buru-buru peluk kakinya sang Buddha. Jadi manusia ternyata mencari Tuhan itu hanya kalau perlu. Kalau hanya perlu, Tuhan itu jadi tisu. Mau buang ingot, Pak ambil, sudah selesai buang. Apakah kita semena-mena seperti itu? Oleh karena itu di dalam pengertian pada kesempatan saat ini sebetulnya, saya menawarkan atau saya memberikan penjelasan kesempatan ini adalah bagaimana timbulnya Tuhan dalam satu sisi yang berbeda. Kemudian kita jangan menjadikan Tuhan itu hanya kalau diperlukan baru kita datang. Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari sesungguhnya adalah bagaimana kita menjalankan hidup ini yang sesungguh-sungguhnya. Tadi sudah dikatakan oleh Pak Wawor bahwa kita di dalam konsep malam hari ini atau kesempatan ini bukan hanya membicarakan Tuhan, tapi bagaimana kita berperilaku. Sehingga akhirnya Tuhan itu hanya sebagai motivator yang tidak perlu diadu. Tuhanku bagaimana, Tuhanku bagaimana. Tuhan kita kok lain-lain ya? Karena memang lain kan, tadi sudah disebutkan, ada yang beranak, ada yang tidak diperanakan, kan bingung tuh. Ya, kita tidak perlu beradu di situ, tapi bagaimana kita motivator Tuhan ini akan mengubah kita menjadi orang yang lebih baik. Oleh karena itu, ini yang mungkin nanti akan kita bahas di dalam diskusi-diskusi kita, sehingga akhirnya kita walaupun
Tuhan dipuji, dia juga tidak akan happy. Sama dengan dihina. Dihina kan juga tidak bisa menuntut di pengadilan. Ya kan? Sudah terbukti tadi. Dipuji sebetulnya juga tidak akan happy. Tapi waktu kita memuji Tuhan, itu kita melakukan kebajikan. Jadi Anda percaya Tuhan atau tidak percaya Tuhan, ketika Anda berdoa, ketika Anda melakukan puja bakti, Anda sudah melakukan kebajikan. Dan kebajikan itulah yang akan memberikan kebahagiaan untuk Anda. Kebahagiaan sesuai dengan harapan. Apakah Anda ingin selamat? Apakah Anda ingin memperoleh kesuksesan? Ketika Anda sering membaca parita atau Anda sering berdoa menurut keyakinan Anda, Tuhan ada atau tidak ada, Anda telah menambah kebajikan dengan badan Anda, dengan ucapan Anda, dan dengan pikiran Anda. Dan itulah yang akan memberikan kebahagiaan. Nah, ini sebagai pengantar, saya kembalikan kesempatan kepada Bapak Moderator. Terima kasih. Ya, terima kasih. Nah, saya kira inilah Batin Kamu, di mana banyak cerita-cerita dan banyak yang bisa kita ambil manfaatnya. Mungkin pertanyaan saya sudah terima, ada beberapa pertanyaan. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang lain yang bisa disampaikan kepada kita di sini. Ya, kalau bisa tertulis atau juga bisa secara dengan mikrofon di sana. Tapi sebelumnya itu saya kira mungkin Pak Bowor ingin menambahkan sedikit ataupun menambah, ya, atau memberikan komentar terhadap Pak Gatenga dari yang sudah disampaikan oleh Pak Utamo. Pak Bowor, bisa mungkin ada komentar sebelum kita buka session pertanyaan, atau ada tambahan tadi, karena saya kira sudah. Oke, saya kira kita akan ke Bante Utamo dulu. Mungkin ada beberapa pertanyaan Bante di dalam. Oh ya, ini dari Pak Bowor akan menang.